yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang salah satu doktrin yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu hidup kekal. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan respons kami atas tawaran hidup kekal, sehingga kekuatan ilahilah yang bekerja di dalam hati nurani kami. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema yang saya pakai, hidup kekal. Saudara-saudaraku, Sapaan Teduh kita pagi ini salah satu ayat yang paling sering dikutip dan paling terkenal dalam Alkitab, bahkan puncak seluruh isi Injil Yohanes, dan merupakan intisari Alkitab. Proklamasi iman Kristen, di mana Tuhan Yesus sangat yakin pada otoritasnya, pada kasihnya, pada pengorbanannya yang luar biasa. Ayat emas tentang janji keselamatan tersebut, pertama, Allah mengasihi dunia, pribadi terbesar yang mengasihi seluruh umatnya dan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah isi hati dan tujuan Allah. Allah begitu kasih, begitu artinya tidak mementingkan diri sendiri, melainkan bersifat memberi. Tidak merasa sayang, memberikan apa yang paling baik yang ada padanya.
Kedua, Allah menunjukkan kasih terbesar. Kasih-Nya melebihi kasih seorang ayah atau kasih seorang ibu ataupun kasih seorang kekasih. Kalau peribahasa, kasih anak sepanjang galah, kasih ayah sepanjang jalan, dan kasih ibu sepanjang masa, maka kasih Allah kekal. Kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan, jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Kasih-Nya ditujukan kepada siapapun. Ketiga, Allah mengasihi manusia dalam jumlah terbanyak. Memang, beberapa orang mengasihi sebagian kecil orang lain. Banyak wanita mengasihi suami dan anak-anak mereka. Bahkan banyak orang hanya mengasihi teman-teman satu suku atau satu komunitas tertentu saja. Tetapi kasih Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak dibatasi. Keempat, Tuhan memberi hadiah terbesar yang pernah ada. Hadiah itu anaknya yang tunggal diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelima, inilah undangan terbesar yang pernah ada. Tuhan mengundang semua orang untuk mengalami karunia keselamatan kepada siapapun yang mau menerimanya. Sekali lagi, kepada setiap orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita mewarisi kehidupan jasmani dari Adam, kita juga menerima kehidupan rohani dari Kristus, Adam yang kedua. Saudara-saudaraku, Musa kagum melihat Allah. Sesudah Yesus di antara kita, kagum tidak cukup lagi. Mengenal Allah berarti menerima Yesus. Tidak ada jalan pintas, saudara-saudaraku. Jalan itu melalui Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau begitu, maka Yesus Kristuslah sumber yang sepatutnya didatangi manusia ketika mengharapkan hidup yang kekal. Dialah satu-satunya harapan kita. Dialah satu-satunya akan masa depan kita. Hidup kekal menjadi milik kita segera sesudah kita mengakui dosa-dosa kita dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dunia ini adalah tempat kelahiran jasmani kita, dan hari kita diselamatkan adalah kelahiran hidup kekal kita. Dan itu kita peroleh ketika masih ada di dunia ini. Hanya kehidupan yang diperoleh di dalam kasih Kristus yang menebus dan menyelamatkan, yang pantas mendapatkan gelar kekal. Iman berarti menerima cinta Allah.
Cinta Allah nyata dalam diri Yesus. Karena itu, hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Beras sada tumba si 6 gantang. Buah pagi baru jumalau cekala. Arah kematian Yesus dosata nantang. Hidup kekal man isepe si te gia dosana melala. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus pemilik otoritas yang menawarkan hidup kekal, pemilik kuasa untuk membuka pintu surga bagi mereka yang percaya. Saat ini kami doakan GBKP Rungun Klender, hamba-hamba Tuhan, baik keluarga pendeta Neni Triana Brusitepu, penatua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan, khususnya panitia pemilihan penatua diaken, bahkan seluruh jemaat GBKP Rungun Klender. Biarlah semua menyadari bahwa hidup jasmani ini akan berakhir. Akan tetapi hidup rohani, hidup spiritual di dalam Kristus bersifat kekal. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah Tuhan bagi kami adalah cinta. Di titik terendah sekalipun, Tuhan adalah harapan kami. Di saat tergelap sekalipun, Tuhan adalah cahaya kami. Di titik terlemah sekalipun, Tuhan adalah kekuatan kami. Di saat yang paling menyedihkan sekalipun, Tuhan adalah penghibur kami yang luar biasa. Karenanya Bapa, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Karuniakan hikmat supaya dalam tahun politik, tahun pemilu Indonesia, semua taat pada rambu-rambu yang sudah disepakati. Biarlah 14 Februari 2024, hari kasih suara, kami dengan penuh tanggung jawab memberi suara kepada sosok yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita gerina.